Salam olahraga football lovers. Kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi Story Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 3 September sampai dengan tanggal 4 September 2021. Sebelum kita melanjut ke prediksinya, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum mensubscribe, tolong di subscribe, dan bagi yang suka silakan di like dan jangan lupa di share. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pertandingan yang pertama, di mana pada pertandingan yang pertama ada timnas Mauritania versus Zambia. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir timnas Mauritania bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 0-2 atas Yaman. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Mauritania meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir timnas Zambia bermain di kandangnya Afrika Selatan, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Zambia meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, mereka belum pernah bertemu ya teman-teman. Jadi ini merupakan pertemuan pertama mereka di tanggal 3 September 2021. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Mauritania dengan bermain di handicap 0-0. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kedua, di mana pada pertandingan yang kedua ada timnas Ghana versus Ethiopia. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim pada pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir timnas Ghana bermain di kandangnya sendiri melawan timnas Pantai Gading, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Ghana meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir timnas Ethiopia bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 1-2 atas timnas Uganda. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Ethiopia meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir timnas Ghana menang dengan skor 0-2 atas Ethiopia. Dan untuk 4 pertemuan terakhir, timnas Ghana meraih 4 kemenangan. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir pada kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Ghana dengan memberi 1/3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga. Pada pertandingan yang ketiga ada klub Waterford versus Dundalk. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat perform dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Waterford bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Kilmarnock. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Waterford meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan.
Sedangkan jika kita melihat di klub lawan, di mana pada pertandingan terakhir Dundalk menang dengan skor 5-1 atas ST Mokhtar. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Dundalk meraih kemenangan 1 kali dan 4 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, teman-teman, di mana pada pertemuan terakhir Waterford menang dengan skor 3-1 atas Dundalk. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, di mana Waterford meraih 2 kemenangan dan 2 kemenangan untuk Dundalk dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan atau perform dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Waterford dengan menahan 1,5 bola pada nilai Asian handicapnya dan dengan prediksi skor 0-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat. Untuk pertandingan yang keempat kita ada klub Finn Harps versus Shamrock Rovers. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir klub Finn Harps bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 0-1 atas Derry City. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, klub Finn Harps menang 5 kali, yang artinya klub Finn Harps sama sekali tidak pernah menyentuh kekalahan. Sedangkan jika kita menoleh pada tim lawan, di mana pada tim lawan ada Shamrock Rovers, di mana pada pertandingan terakhir Shamrock Rovers bermain di kandangnya Bohemians. Shamrock Rovers harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Shamrock Rovers meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan jika kita menuju atau melihat pada pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Shamrock Rovers bermain di kandangnya sendiri melawan Finn Harps, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Shamrock Rovers meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati atau setelah saya lihat-lihat kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Finn Harps dengan menahan 3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kelima. Untuk pertandingan yang kelima kita ada klub Drogheda versus Sligo Rovers. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana kedua klub ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua klub ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai update pemain dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Drogheda bermain di kandangnya Dundalk. Drogheda meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Drogheda meraih 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir Sligo Rovers bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2 atas Derry City. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Sligo Rovers harus menelan pil pahit dengan 5 kekalahan, yang artinya Sligo Rovers sama sekali belum pernah menyentuh kemenangan. Nah, jika kita menuju atau melihat pada pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Drogheda menang dengan skor 2-1 atas Sligo Rovers. Dan untuk 5 pertemuan terakhir
Drogheda meraih 1 kemenangan, Sligo Rovers meraih 1 kemenangan juga, dan 3 hasil imbang. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini ya teman-teman, apalagi mereka akan bermain di Stadionnya United Park Drogheda. Saya di sini lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Drogheda dengan menahan seperempat bola di nilai Asian Handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Itu dia teman-teman mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 3 September sampai dengan tanggal 4 September 2021. Itu dia teman-teman prediksi kali ini. Kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman semua, ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Oke lah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi Story Apple pamit. Salam olahraga.